Masih terhubung bersama dengan Guru Besar Universitas Gadjah Mada, Prof. Kunchoro. Prof, ini kan mahasiswa sudah ikut turun ke jalan sesaat setelah akademisi ini sudah mengatakan memberikan petisi kepada Presiden Joko Widodo. Apa yang Anda lihat dari hal ini? Sama Mas, tadi saya kira mahasiswa itu sekarang lebih bagus bahwa ada kenyataan-kenyataan bahwa cinta kasih kami, berwujud saran, masukan untuk mengingatkan melalui petisi itu justru malah ditanggapi dengan berbagai kegiatan, ya seperti bahlil, kemudian kegiatan yang lainnya. Ini jelas bagi anak-anak muda itu menimbulkan kemarahan, apalagi jelas bahwa pengangkangan terhadap nilai-nilai moral etika itu semakin kasat mata. Karena itulah seperti saya katakan, teori frustrasi, karena kita mengajarkan kepada mahasiswa tentang kebenaran, kita tidak berbohong, tapi kenyataannya kok yang terjadi seperti itu, tapi dosennya malah digila, dikatakan bahwa diatur partisan, itu bagi saya aneh sekali, gitu loh. Buat saya aneh sekali. Ya. Sehingga ini menimbulkan kemarahan dari mereka. Ada sebuah teori namanya teori frustrasi agresif. Dan maaf, kelihatannya dari pihak penguasa itu menganggap hal ini tidak bermasalah. Kenapa? Mereka mengatakan bahwa tidak ada krisis ekonomi. Yang bisa menyebabkan persoalan ini adalah masa itu adalah karena ada persoalan ekonomi. Tetapi saya katakan tidak krisis ekonomi saja, krisis kepemimpinan, ketidakadilan yang mengoyak rasa keadilan itu akan juga memunculkan yang namanya chaos, dan itu tidak pernah diperhatikan. Yang diperhatikan adalah ekonomi, karena itu tidak aneh kalau misalnya kemudian pemerintah menggelontorkan bansos sampai dengan sekian bulan. Itu kan sebetulnya salah satu cara mereka untuk mencegah jangan sampai yang terjadi chaos ini, karena ada kesadaran ekonominya. Ya, Prof. Kun, selain dari teman-teman mahasiswa yang sudah turun ke jalan, sudah terus melakukan konsolidasi begitu, bagaimana dengan para guru besar di Indonesia, Prof., terutama di universitas negeri ataupun swasta ini selanjutnya setelah mengeluarkan petisi dan juga tuntutan kepada Presiden Joko Widodo, apakah ada niat untuk bisa bertemu dengan Presiden dan untuk menyampaikan teguran ini secara langsung, Prof? Yang pertama, kami sangat-sangat ingin sekali menyampaikan itu, tetapi kenapa harus melakukan teguran langsung? Begitu. Karena sekali lagi, sekarang ini bukan hanya mahasiswa dosen, Mbak. Civil society sudah mulai banyak juga yang keluar. Ya. Saya kira apa yang kita sampaikan sudah cukup. Kita sudah menekan sesuatu hal. Jangan sampai ini terjadi chaos. Ini sekarang ada gejala-gejala chaos sudah muncul. Gitu. Ya. Kita sudah mengingatkan. UGM itu minimal sudah 3 kali mengingatkan melalui kegiatan akademiknya. Ya, dalam bulan Oktober Dewan Guru Besar Universitas Gadjah Mada memberikan seminar atau pemikiran bulak sumur, ya, tentang integritas dan budaya malu. Kemudian BEM Gilbran sudah memberikan predikat pada Pak Jokowi sebagai alumnus yang seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita melakukan yang namanya petisi itu. Dan petisi itu bahasa kasih, betul Mbak, kami bahasa kasih. Karena kami tidak ingin yang namanya nama UGM tercoreng. Sekarang mahasiswa sudah melakukan 10 tuntutan, diantaranya pemakzulan. Kalau terjadi pemakzulan, dalam sejarah tercatat bahwa ada dosen lulusan, ada presiden lulusan UGM mengalami pemakzulan. Dan itu memalukan buat kami. Tidak menjunjung tinggi nilai Gadjah Mada dan jati diri UGM. Itu adalah buat kami, makanya kami mengingatkan. Tak jemu-jemu kami mengingatkan. Kalau tidak mau diingatkan, ya pertanyaan saya adalah dengan cara apa kami akan mengingatkan? Ya, Prof. Kun, ini menjadi menarik karena Anda beberapa kali mengatakan jangan sampai terjadi chaos. Lalu bagaimana caranya agar menjaga tindakan ini ataupun aksi mahasiswa dan juga petisi ini tetap berjalan di koridornya dan tidak terjadi chaos? Ya, Pak Jokowi mengakui saja merubah perilakunya.
dan juga mengingatkan pada pendukung-pendukungnya untuk tidak melakukan perlawanan. Karena semakin melakukan perlawanan, semakin melakukan pembohongan, saya yakin dari gerakan-gerakan akan semakin masif. Kalau Pak Joko mengakui, apalagi maaf, sumber permasalahan adalah Mas Gibran dan Gibranmu menarik dari pencalonan, semuanya akan berjalan dengan sangat damai. Tapi kami sebetulnya tidak berharap itu, ya. Karena IKEA bilang paling tidak Pak Jokowi dan mengakui bahwa mereka kemudian mengubah, itu saya kira akan menjadi baik. Tapi kalau misalnya sekedar berkelit, melakukan pembenaran-pembenaran, masyarakat akan semakin marah. Baik. Tentu kita harapkan seruan-seruan dari Civitas Akademika, bahkan juga dari civil society ini dapat didengarkan dan juga ditindaklanjuti ya Prof oleh Istana begitu. Terima kasih banyak Guru Besar UGM, Prof Kunchoro telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.